Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di video ini, saya Aisyah Hanum bersama teman saya Muhammad Ihsan akan menjelaskan materi tentang perkembangan peradaban Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sebelum memasuki materi pembahasan, teman-teman udah tahu belum apa yang melatar belakangi Belanda datang ke Indonesia? Yang melatar belakangi Belanda datang ke Indonesia adalah Belanda datang dengan tujuan mencari rempah-rempah. Kenapa di Indonesia? Karena letak Indonesia sangat strategis dengan kekayaan alam yang berlimpah. Selain itu, Indonesia juga terletak di jalur perdagangan dunia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. Belanda yang berusaha memonopoli perdagangan mengakibatkan terjadinya pertikaian antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya kongsi dagang yang disebut VOC pada tahun 1602. Itulah yang melatar belakangi Belanda datang ke Indonesia. Baik, masuk ke pembahasan. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang kondisi sosial budaya Indonesia pada masa penjajahan Belanda, sistem pemerintahan yang ditetapkan pada masa penjajahan Belanda, strategi dakwah Islam pada masa penjajahan Belanda, tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda, serta tokoh yang berpengaruh pada masa penjajahan Belanda. Materi pertama adalah kondisi sosial budaya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kondisi sosial budaya pada masa penjajahan Belanda adalah terjadinya diskriminasi tingkat sosial, di mana di tingkat pertama adalah orang Belanda, di tingkat kedua adalah orang Indo-Eropa, Cina, serta Arab, dan di tingkat yang ketiga atau tingkat paling bawah adalah orang pribumi. Golongan di tingkat ketiga ini juga sering disebut sebagai inlander. Selain diskriminasi tingkat sosial, kondisi sosial budaya pada masa Belanda juga mengakibatkan munculnya elit-elit terdidik yang mengakibatkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Selain itu, terjadi pula perubahan tradisi dari tradisi Indonesia ke tradisi Belanda. Perubahan tersebut dapat kita lihat dari bentuk rumah yang memiliki halaman yang luas, serta para pembantu rumah tangga dalam jumlah yang besar. Selain itu, dapat juga dilihat dari penggunaan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua adalah sistem pemerintahan yang ditetapkan pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama ada VOC. VOC merupakan kongsi dagang yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Setelah berlangsung selama kurang lebih 1 abad, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Hal tersebut dikarenakan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pegawai serta ketidakcakapan pegawai dalam bekerja. Pada tanggal 1 Januari 1800, Indonesia resmi dijajah langsung oleh pemerintahan Belanda. Yang kedua, sistem pemerintahan kolonial desentralisasi. Pemerintahan Belanda menerapkan desentralisasi yang sentralisasi, birokrasi, dan feodalistik untuk kepentingan kolonial. Pemerintah membuat hierarki bumi putra harus tunduk kepada gubernur jenderal. Dasar-dasar pemerintahan yang digunakan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda yang dalam bentuk sekarang hanya mengacu ke tahun 1925. Yang ketiga ada kerja rodi. Kerja rodi adalah sistem kerja paksa yang ditetapkan oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan membangun infrastruktur agar menunjang pergerakan ekonomi maupun militer Belanda. Kebijakan ini berlangsung pada masa pemerintahan Gubernur Herman William Daendels pada tahun 1807. Di antara kebijakan kerja rodi adalah membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Yang keempat, sistem sewa tanah.
Kebijakan ini berlangsung dari tahun 1811 sampai 1816 di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Dalam menerapkan kebijakan sewa tanah, Raffles berkeinginan melepaskan Jawa dari unsur paksaan dari pemerintah yang memegang kekuasaan. Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib, kerja rodi, dan ingin memberikan kebebasan. Yang kelima ada tanam paksa. Tanam paksa atau kulturstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830. Kewajiban ini berisi tentang kewajiban setiap desa menyisihkan sebagian tanah sebanyak 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tanam paksa ini tidak sesuai atau menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, tanah yang digunakan tetap dikenakan pajak, dan hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Kebijakan tanam paksa yang menyimpang mengakibatkan rakyat Indonesia semakin sengsara. Yang keenam ada politik etis. Politik etis diberlakukan di Hindia Belanda dari tahun 1901 sampai 1942. Kebijakan etis berawal dari pernyataan Ratu Wilhelmina yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial akan melakukan perbaikan nasib penduduk pribumi melalui 3 kebijakan politik, yaitu perluasan pendidikan atau edukasi, membangun pengairan atau irigasi, serta pemindahan penduduk atau emigrasi. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah strategi dakwah Islam pada masa penjajahan Belanda. Kedatangan agama Islam ke Hindia Belanda bukan dari penaklukan, melainkan bermula dari bawah, yaitu rumah ibadah atau masjid. Masjid Hindia Belanda digunakan untuk pusat penyebaran dakwah agama ke seluruh kehidupan masyarakat dan memberikan bimbingan kepada segala macam pernyataan hidup masyarakat pribumi yang pada hakikatnya tunduk kepada hukum Islam. Selain melalui rumah ibadah atau masjid, dakwah Islam juga dilakukan dengan membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Syarikat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1909 dan Solo 1911, Persyarikatan Muhammadiyah di Jogja pada 1912, Persatuan Islam Persis di Bandung 1920, dan NU di Surabaya pada 1926, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi pada 1930. Strategi dakwah lainnya yang dilakukan pada masa penjajahan Belanda adalah dengan mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang saat itu dicap tradisional, menjadikan sekolah-sekolah Belanda yang modern sebagai inspiring dan motivasi untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Strategi dakwah yang terakhir adalah prioritas dakwah pada masa penjajahan Belanda, yaitu dengan berperang. Kondisi ini menyebabkan perubahan fungsi pesantren yang awalnya itu berfungsi sebagai lembaga pendidikan berubah menjadi sebagai pusat pembangkit anti Belanda. Pada abad ke-19, tercatat bahwa Belanda sudah menghadapi 4 kali perlawanan santri yang sangat besar. Adapun perlawanan santri antara lain adalah Perang Padri di Minangkabau, kemudian Perang Diponegoro, kemudian Perang Banjarmasin, serta Perang Aceh. Kemudian materi yang keempat adalah tantangan masyarakat Islam pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama ada adanya politik Islam oleh pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda mempelajari agama Islam secara ilmiah yang dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hasil pengajian itu lahirlah apa yang dikenal dengan politik Islam. Tokoh utama politik Islam ini adalah Snow Hurgronje. Dia berada di Indonesia antara tahun 1889 dan 1906. Dalam rangka membendung pengaruh Islam, pemerintahan kolonial mendirikan lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia yang bercorak ke arah westernisasi. Dalam pandangan Snow Hurgronje,
Indonesia harus melangkah ke arah dunia modern dan secara perlahan menjadi bagian dari dunia modern tersebut. Yang kedua adalah misi kristenisasi. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch, misi kristenisasi dilakukan dengan mewajibkan pendirian dan pelaksanaan pendidikan agama Kristen pada sekolah-sekolah setiap wilayah keresidenan. Yang ketiga adalah ordonansi guru. Ordonansi guru diberlakukan pada tanggal 2 November 1905 serta diberlakukan untuk Jawa Madura, kecuali Yogyakarta dan Solo. Ordonansi guru ini menetapkan bahwa sebelum dimulainya pelajaran agama, penyelenggara harus memiliki izin tertulis dari para pejabat yang bersangkutan. Selain itu, daftar murid-murid yang terlibat juga harus dilampirkan dalam permohonan izin tersebut. Dengan diberlakukannya kebijakan ordonansi guru tersebut mengakibatkan umat Islam merasa tertekan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan ini cenderung menyudutkan umat Islam. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah tokoh yang berpengaruh pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, Raja ketiga dari Kesultanan Jogja, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Jogja. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Dalam pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Karena tidak bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro dalam berperang, Belanda akhirnya membuat siasat untuk menangkap Pangeran Diponegoro saat sedang berunding. Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan. Pangeran Diponegoro kemudian dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Yang kedua adalah Tuanku Imam Bonjol. Nama aslinya adalah Muhammad Sahab. Beliau lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri. Namun sejak awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Penyerangan benteng kaum Padri oleh Belanda dari segala arah sekitar 6 bulan, yaitu tanggal 16 Maret 1837 sampai 17 Agustus 1837. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa dekat dengan Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Yang ketiga adalah Teguh Umar. Beliau dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Perang Aceh dilatar belakangi karena Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh itu tunduk di bawah pemerintahan Belanda. Tahun 1889, Belanda mulai menggempur Aceh dengan kekerasan serta senjata. Teguh Umar mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke arah Meulaboh. Pergerakan pasukan Teguh Umar ini diketahui oleh pihak Belanda yang mengakibatkan pihak Belanda segera menyerang benteng pertahanan Teguh Umar. Terjadilah pertempuran antara dua belah pihak. Karena kekuatan pasukan Belanda lebih kuat, pasukan Teguh Umar dapat dikalahkan dan dalam pertempuran ini Teguh Umar wafat. Yang keempat adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, dan berani. Wawasan beliau sangat luas dan tidak berhenti berjuang untuk bangsanya hingga akhir hayat. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di rumahnya Mujamuju, Yogyakarta. Tanggal 29 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Yang kelima adalah Dr. Sutomo. Raden Sutomo lahir dengan nama Subroto. Lahir di Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Dr. Sutomo merupakan salah satu tokoh pendiri dari organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dr. Sutomo dipilih sebagai ketua organisasi tersebut. Kini kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan organisasi Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan bangsa Indonesia melawan Belanda. Yang keenam adalah R.A. Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Humaniarisme Kartini merupakan refleksi kritis dari stratifikasi sosial yang hierarkis akibat konstruk budaya yang feodalistik. Gagasan ini merupakan embrio dari munculnya ide persamaan derajat atau yang dikenal dengan emansipasi, di mana wanita sudah selayaknya ditempatkan pada proporsi yang semestinya. Pada sisi yang lain, pemikiran tersebut juga mencerminkan adanya solidaritas sosial antara bangsa-bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Baik, itulah pemaparan dari materi dari kelompok 3 tentang perkembangan Islam pada masa penjajahan Belanda. Semoga ilmu yang kami sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.